Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hinggranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Smart listeners, Anda yang mungkin bekerja secara profesional, pasti presentasi ini menjadi salah satu skill yang penting banget untuk kita milikin. Tapi nggak jarang ketika presentasi gitu ya, terus juga mungkin orang-orang yang ada di depan kita ini orang-orang unexpected gitu ya, orang-orang penting yang membuat kita kadang suka nggak percaya diri gitu ya. Lantas apa tips-tips yang bisa kita terapkan sehingga presentasi kita bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan percaya diri? Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart NLP. Seperti biasa, Audrey Juwana kembali menemani Anda di jam 7 sampai dengan jam 8 bersama dengan narasumber kita nih. Ada Pak Jimbo. Selamat malam Pak Jimbo. Welcome back to Smart NLP. Selamat malam Audrey, selamat malam Smart Listener. I'm excited to be back ke sini. Yes, akhirnya kita bahas 4 tips lagi nih ya. Ini selalu gitu ya, Pak Jimbo bahas yang sisi-sisi profesional karena ini suka dipandang sebelah mata gitu kalau kita ngomongin tentang presentasi. Nah, mungkin Pak Jimbo boleh dong sampaikan sebenarnya sepenting apa sih kita menyampaikan presentasi dengan percaya diri. Silakan Pak Jimbo. Iya. Yang menarik adalah Audrey, dari laporan data pasar Gitnux 2023. Okay. Tapi ini sayangnya memang risetnya itu di Amerika Serikat. Cuman di Indonesia ada beberapa dan angkanya kurang lebih mirip. Okay. 75% orang Amerika tuh takut berbicara di depan umum. 75%. Okay. Dan 40% menderita yang namanya glossophonia. Glossophonia adalah suatu bentuk gangguan kecemasan sosial yang lebih parah terkait dengan bicara depan umum. Nah, ini biasanya ketakutan atau kecemasan yang berlebihan dan menyebabkan gejala fisik seperti gemetar, berkeringat, bahkan ngeblank saat presentasi. Nah, itu glossophonia. Jadi 7 di antara 10 orang cemas, 4 di antara 10 orang itu mengalami ketakutan yang berlebihan. Gitu. Nah, makanya kenapa ini penting banget, karena bicara tentang presentasi gitu ya, ini yang membuat seseorang itu bisa cepat naik di karirnya atau bisa cepat deal dengan customer-nya gitu ya, dan ini yang membuat kita tuh menjadi sangat penting. Makanya kenapa sekolah-sekolah zaman sekarang yang concern, mereka mulai membiasakan anak-anaknya juga melakukan presentasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita yang udah terlanjur dewasa? Nah, ini gunanya hari ini untuk bisa kasih tips secara berbasis NLP dan neuroscience gitu. Yes. Dengan fakta-fakta itu rasanya mungkin kita langsung ngerasa relate. Wah, iya lagi Pak Jimbo, kalau misalnya suruh presentasi pasti kita udah saling tunjuk-tunjukkan nih ya. Lu aja gitu ya. Ini sangat relate banget gitu ya dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita sehari-hari. So, kita langsung aja masuk ke tips yang pertama. Ada apa nih yang harus kita lakukan? Silakan Pak Jimbo. Jadi kalau mau bangun percaya diri saat presentasi, saya udah pikirin dan saya muncul dengan tips, saya singkat dengan SAPA. Oke. Jadi kita sama seperti kita menyapa audiens, menyapa peserta daripada pendengar presentasi itu, SAPA. Ingat, jadi biar gampang hafalnya. So, SAPA, jadi yang pertama S-nya adalah self-talk yang positif. Self-talk yang positif. University Minnesota itu melakukan sebuah studi menyatakan bahwa positive self-talk itu bisa menurunkan hormon stres kortisol sebanyak 30% dan meningkatkan keberanian untuk tampil publik. Nah, orang bertanya nih Audrey, jadi self-talk itu sebenarnya apa? Lu ngomong sama diri sendiri, apa itu nggak gila gitu ya? Sebenarnya enggak. Bapak Ibu, tanpa kita sadarin ya, ada begitu banyak suara-suara yang kita ngomong sama diri sendiri. Nah, kalau saya tanya ke Audrey gitu ya, sebenarnya yang paling banyak bicara dalam kehidupan kita ini, apakah orang lain ngomong sama kita atau kita ngomong sama diri sendiri? Kita sama diri sendiri. Exactly. Sesimpel ini. Bukan kayak ajak ngomong, halo Jimbo, bukan. Cuma sesimpel kayak bangun tidur, gue mau ke WC atau gue mau ambil handphone dulu ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Nah, itu yang ini common sense, karena orang yang paling banyak ngobrol sama kita itu yang akan menentukan kehidupan kita.
Jadi makanya kenapa ada orang bilang what matters is not what people say to us. Yang matters itu bukan apa yang orang ngomong ke kita, tapi apa yang kita ngomongin ke diri kita secara continuous basis. Nah, makanya kenapa pikiran kita itu seperti mic di kepala. Kalau isi mic-nya sebelum presentasi bilang, aduh, nanti gue salah nih. Aduh, gue keringat dingin. Nanti orangnya bisa lihat gue keringetan. Aduh. Yeah. Nah, yang keluar adalah grogi. Yes. Karena di NLP kita punya presuposisi bahwa pikiran dan badan itu adalah satu. Jadi ketika kita bilang, aduh mati lo, gue mampus lo. Akhirnya badan kita akan coba cari semua validasi bahwa memang kita dalam kondisi mampus. Oke. Gitu. Ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan sekarang, hal praktisnya yang bisa dibawa pulang sama smart listener adalah kita harus ganti self talknya. Daripada kita bilang, aduh salah nih gue, kita harus bilang gini, ini yang saya biasa pakai ya Adrian. Saya akan bilang, oke Jim, nggak kebetulan kamu ada di sini. Jim, yang Maha Kuasa tuh pengen kamu berdampak dan berkarya di sini. Dan Jim, ini yang paling penting. Kamu punya sesuatu yang sangat penting buat dibagiin ke semua orang yang ada di ruangan itu. Oke. Nah, itu yang saya putar terus di kepala saya, yang saya omongin terus. Dan ngomonginnya dengan penuh keyakinan, conviction. Bahkan kalau perlu, suara keluar sampai telinga bisa dengar. Karena ada yang bilang bahwa conviction itu lahir dari apa yang didengar oleh telinga kita. Yang kita ucapkan dari mulut masuk ke telinga sendiri. Gitu, Audrey. Oke, so self-talk yang positif bener banget ya, sangat membantu. Karena kadang ya itu dalam posisi tertekan, dalam posisi deg-degan gitu ya, kadang kita suka nggak bisa berpikir jernih, sehingga kata-kata ataupun self-talk yang kita ucapkan tuh ya berbentuk hal yang justru jadi busur ke diri kita sendiri gitu. Jadi hati-hati nih small listeners dalam mempersiapkan diri untuk presentasi secara percaya diri. Nanti kita akan sambung lagi ya Pak Jimbo, mungkin challenge-nya, apalagi kalau misalnya mungkin presentasi nih di depan orang yang waduh ini belum saya kenal nih Pak Jimbo gitu ya, atau it's my first time gitu ya untuk mempresentasikan topik-topik ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk Anda yang mungkin juga pengen presentasi dengan powerful PD-nya, silakan boleh di 0812 11 12 959 untuk sampaikan pertanyaan ataupun respon di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman,
dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Memang semua listeners banyak ya, nggak cuman kita tapi juga mungkin kita melihat banyak orang yang sangat challenge nih untuk melakukan presentasi di depan banyak orang, terlebih dari sisi percaya diri. Kalau ngomongin tentang skill, tentang mungkin kompetensi, jago lah gitu. Tapi percaya diri ini nggak tahu kenapa memang sangat sulit untuk dibangun ya. Emang proses membangun percaya diri itu sepanjang itu kah? Atau memang ada hacks-nya nih, Pak Jimbo? Wow, oke. Kalau mau bicara hacks, sebenarnya dalam hidup yang namanya skill Yes. atau ilmu, itu nggak ada hacknya. Emang Oke. harus ngelewatin namanya proses. Ya, oke. Nah, tetapi untuk menjalankan prosesnya, untuk memulai, itu bisa ada hacknya. Ah, ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya masuk ke poin yang kedua saya. Gitu. Nah, jadi kalau tadi SAPA, Ya. S-A-P-A, S-nya tadi udah dibahas self-talk Self-talk. positif. Nah, sekarang A-nya adalah anchor, kepercayaan diri. Ya. Nah, ini teknik NLP nih. Ini sebenarnya Audrey mirip banget kayak kalau pernah dengar eksperimen klasiknya Pavlov. Oke. Jadi Pavlov itu kalau misalkan di mana anjing tuh keluarin air liur, setiap kali mendengarkan bunyi bel, Yes. karena bunyi belnya itu udah dikaitkan dengan makanan. Jadi dia caranya setiap kali makanan dikeluarin untuk feed the dog, untuk kasih makan piaraan anjingnya, belnya dibunyi kenceng, gitu kan. Terus diulang, sampai akhirnya otaknya si anjing itu mengkaitkan bunyi bel dengan makanan. Jadi next time dia tinggal bunyiin belnya, walaupun makanannya belum keluar, air liurnya udah keluar. Chess ya, ya, oke. Yang menariknya adalah otak manusia itu lebih hebat lagi. Wow. Otak manusia tuh punya trigger-trigger seperti ini, dan ini yang dinamakan anchoring. Oke. Nah, gimana caranya anchoring? Nah, ini sebenarnya anchoring itu, wah, biasanya sih harus dilakukan secara role play ya, di dalam kelas gitu. Tapi saya coba bantu sederhanakan untuk smart listener, dan mudah-mudahan bisa langsung kepake. Tapi kuncinya adalah harus latihan. Oke. Nah, caranya adalah pertama cari tempat yang kosong, benar-benar bukan kosong, cari tempat yang sunyi, yang Tenang ya. yang nggak ada distraction. Kemudian di situ ambil waktu. Nah, kemudian ambil satu momen, ingat satu momen di mana smart listener tuh ngerasa kayaknya hebat banget waktu itu. Misalkan contoh kayak, oh dulu aku kecil, aku pernah menang lomba pidato gitu kan. Atau aku pernah menang lomba tarik tambang gitu. Pokoknya hal kecil yang kita ngerasa kayak percaya diri banget, bangga banget sama diri sendiri gitu. Nah, dapetin momen itu, diingat dulu di pikiran. Setiap orang pasti punya, walaupun hal sekecil apapun. Nah, setelah itu Audrey, yang kita lakukan adalah kita duduknya rileks, santai, atau kalau dalam posisi berdiri, dan kemudian mulai tarik napas pelan-pelan, relaksasi diri. Nah, kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah kita tutup mata dan kita bayangkan momen itu. Oke. Ketika bayangkan, kuncinya adalah secara visual, secara auditori, secara kinestetik, olfaktori, gustatori, itu juga dimunculkan. Maksudnya apa? Secara visual, ketika kita bayangin, oke, momen ketika saya terima piala menang pidato dan bangga banget, apa yang saya lihat? Terus saya bikin warnanya itu berwarna. Kemudian apa yang saya dengar? Oh, guru bilang good job Jimbo, gila lu keren banget. Gua ngajar nggak pernah. Jadi munculin kata-katanya lagi, diingat. Kemudian secara kinestetik, gerakan tangan Anda terima piala, perasaan Anda itu apa? Kemudian secara olfaktori, apa yang Anda cium dari bau ruangan yang semakin detail, itu akan semakin memunculkan
perasaan excitement percaya dirinya. Ketika perasaannya sudah maksimal, jadi benar-benar kayak wah, kadang-kadang kita ngerasain itu bisa sampai bulu kuduk merinding, jadi kayak gue dapet nih, dapet nih banget. Nah, begitu udah max, langsung anchoring. Maksudnya anchoring adalah kita kasih trigger, sama kita kasih bunyi bell itu. Caranya macam-macam. Kalau saya pribadi, saya suka melakukan begini. Jadi sambil tutup mata saya bangin, begitu dia max saya begini, terus saya begini lagi. Terus saya begini. Dan itu bisa digabungkan dengan kata-kata. Misalkan bilang, saya bisa. Saya bisa. Jadi lakukan gerakan ini dan kata-kata itu ketika visualisasinya benar-benar maksimal dari segi emosinya itu. Dapat. Saya bisa. Dan itu diulang terus. Dalam lama-kelamaan yang terjadi sama seperti tadi Pavlov. Ketika kita begini, saya bisa. Itu langsung semua emosi dari pengalaman-pengalaman itu akan muncul. Gitu. Dan pada saat latihan itu sebenarnya nggak necessary hanya dengan satu memori. Kalau ada 2-3 memori diulang-ulang lebih bagus. Nah, itu sangat membantu Audrey, dan itu yang saya lakukan sampai sekarang. Bahkan sebelum saya naik ke atas panggung, misalkan saya diminta untuk mengajarkan ilmu-ilmu berbasis NLP dengan NLP Indonesia bersama Pak Hindranata Nikolai, itu yang saya lakukan. Saya bisa. Saya bisa, saya bisa, dan itu langsung muncul. Itu hacknya. Nah, ini menarik. Terima kasih Pak Jimbo udah menyampaikan tadi pengalaman ya. Berarti memang ya orang-orang yang mungkin sudah sering presentasi, sudah sering bertemu orang, kayak misalnya Pak Jimbo juga sudah sering siaran, tetap aja ada momen di mana kita kurang percaya diri dan mencoba meningkatkan percaya diri kita. Itu normal berarti ya Pak Jimbo ya? Normal. Karena Yang Maha Esa tuh udah ciptain kita dengan otak yang begitu luar biasa. Dan ya itu, kalau mau ngomong hacknya di situ, tapi prosesnya nggak bisa di shortcut. Latihan untuk install anchoringnya itu harus terus menerus. Gitu. Karena banyak mungkin mindset orang ngelihat, ya kalau dia mah emang jago, emang kerjanya begitu terus gitu ya. Jadi ya dia nggak akan mengalami perasaan yang sama. Tapi mungkin kita nggak tahu prosesnya seperti apa gitu ya Pak Jimbo ya. Betul. Nah, aku penasaran juga nih terkait dengan challenge kita sebagai yang berpresentasi gitu ya, dalam menghadapi masalah kepercayaan diri ini. Apakah memang ini hanya faktor eksternal yang mempengaruhi, atau justru ini besaran dari faktor internalnya yang mengganggu kepercayaan diri kita ketika kita melakukan presentasi? Silakan Pak Jimbo. Itu pertanyaan bagus banget Audrey. Sebenarnya kalau mau ngomong hambatan gitu atau challenge, memang selalu memang ada internal dan eksternal. Kalau ditanya porsinya lebih besar mana, tergantung masing-masing orang. Tapi saya pribadi, kalau dari pengalaman dengan diri saya sendiri, pengalaman coaching orang lain, itu kebanyakan mostly itu internal. Mostly adalah mungkin dulu dia pernah ada kejadian di masa lalu yang bikin dia trauma sama presentasi. Mungkin ada kecil ketika dia umur 4 tahun atau 5 tahun lagi ngomong, tiba-tiba mohon maaf pipis di celana, diketawain sama semua orang, dan akhirnya malah mengengker itu. Jadi kayak yang namanya maju ke depan, saya akan dipermalukan. Itu ada kasus-kasus seperti itu gitu. Atau mungkin zaman SMP gitu, ketika presentasi ternyata salah bahan gitu, atau apa, kemudian dipermalukan sama orang-orang. Biasanya tuh ada kejadian-kejadian di masa lalu di mana membuat kita tuh takut kegagalan itu terulang. Nah, itu hanya salah satu contoh. Jadi kalau misalkan ditanya, ya mesti dari pengalaman kebanyakan memang internal, tetapi eksternal juga ada. Eksternal tuh biasanya kadang-kadang pressure. Misalkan contoh, ini ya, lu bakal presentasi sama BOD, ya, Board of Directors nih. Dan ini kalau sampai berhasil, wah perusahaan kita selamat gara-gara lu. Tapi kalau gagal gitu, wah itu pressure itu. Nah, itu juga nggak bisa dibilang kecil, itu faktornya besar sekali. Dimana kita udah, nah biasanya kalau yang men-trigger eksternal, yang bikin kita nggak pede, itu adalah film yang muncul di kepala ketika kita melihat kenyataan dari eksternal itu.
Jadi film yang muncul yang diputar adalah film-film gagal. Jadi habis diomongin kayak tadi nih ya, kalau sampai ini berhasil, kita sukses besar sampai gagal, ini 200 karyawan semua di perusahaan ini bakal dipecat gara-gara lu. Beban. Betul. Jadi film yang diputar tuh wah gila, gue bikin 200 orang dan keluarganya dipecat. Aduh, gue ngebayangin nangis. Itu yang bikin jadi nggak pede, Audrey. Film-film itu gitu. Oke, ini yang harus dihindari ya pastinya ya, dan dipelajari tadi teknik anchoringnya sehingga kita mengarah ke anchoring yang positif yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, Betul. aku izin bacakan pertanyaan tapi kayaknya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya Pak Jimbo ya. Ya. Kali ini dari Pak Dimas ya yang ada di Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Jimbo. Kalau ngomongin tentang presentasi, kerjaan saya presentasi katanya gitu ya. Cuman kadang yang bingung adalah untuk mencapai hook ya di awal sehingga orang itu bisa tetap fokus sampai dengan akhir. Kadang itu yang membuat saya nggak percaya diri sampai dengan akhir. Awal sih percaya diri, tapi di tengah-tengah ketika orang udah sibuk sama handphone, ngobrol, jadi kepercayaan diri memudar. Gimana caranya? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya Pak Jimbo ya. Dan listeners yang masih ingin tanya seperti Pak Dimas, silakan loh di 0812 11 12 959 atau juga boleh pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kami jeda dulu, tetaplah bersama kami. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Menyambung Smart Listeners, perbincangan kami dalam Smart NLP selalu seru ya pembahasannya. Ini bisa menjadi pengasahan skill presentasi ya Smart Listeners untuk kita bisa percaya diri. Nah tadi pertanyaan Pak Dimas juga menarik banget ya. Mungkin di awal percaya diri banget nih, materi udah dikuasain, terus juga udah menguasai audiens, tapi dalam perjalanannya kadang kepercayaan diri bisa turun karena reaksi ataupun juga respon dari audiens. Nah ini gimana untuk memunculkan kembali kepercayaan diri di tengah-tengah presentasi yang berlangsung? Silakan Pak Jimbo. Oh, berarti bagaimana cara memunculkan kepercayaan diri di tengah-tengah presentasi yang berlangsung, tiba-tiba ngedrop gitu ya? Ya. Oke, kalau saya pribadi yang saya lakukan adalah saya biasanya akan berhenti dulu. Jadi misalkan contoh nih, saya lagi ngelihat orang kok tiba-tiba mulai sibuk sendiri gitu ya, mulai ini tengah-tengah terus saya mulai jadi nggak confident. Saya biasanya berhenti dulu di tengah-tengah gitu ya. Saya tarik napas cepat sekali, tapi dalam. Terus udah gitu saya langsung bertanya. Saya langsung bertanya. Jadi saya nggak lanjutin materi saya bertanya. Saya bilang, Bapak Ibu, so far apakah ada pertanyaan? Gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Saya bertanya. Itu biasanya bikin orang kayak, ada apa nih? Tiba-tiba berubah flow-nya gitu. Terus kedua, kalau nggak ada pertanyaan, biasanya gitu ya. Orang Indonesia suka nggak mau bertanya pada saat sesi, tapi setelah pulang baru bertanya. Nggak bertanya gitu ya. Gitu. Kalau gitu Bapak Ibu, izinkan saya yang bertanya. Oke. Nah, terus biasanya ini tekniknya. Saya biasanya bertanya. Saya sengaja ajukan pertanyaan, entah saya ajukan pertanyaan dan saya tunggu mereka respon, atau saya ajukan pertanyaan tapi saya nggak langsung ke orang yang lagi main handphone. Saya samperin orang sebelah kanannya. Atau sebelah kirinya. Itu teknik yang sangat luar biasa. dan itu ketika saya tanya, menurut Bapak gimana? Teman, pertanyaannya jangan pertanyaan menjebak ya. Pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya yang orang bisa jawab lah, ya, yang umum yang bisa jawab, atau pertanyaan-pertanyaan yang menggali pengalaman dia. Bapak pernah nggak dalam situasi gitu? Bapak boleh diceritakan nggak? Jadi saya samperin orang yang duduk di sebelah kiri atau kanan orang yang lagi ngobrol sendiri atau orang yang lagi main handphone. Karena kalau misalkan kita bertanya sama orang yang megang handphone atau ngobrol sendiri, wah, Anda mencoba menjatuhkan dia. Betul. Yes. Gitu. Nah itu salah satu teknik lah yang saya pakai. Dan biasanya dengan begitu kita mengembalikan flow-nya ke awal. Dan ingat ini, kalau kita sudah pernah punya confident levelnya di awal, kita bisa balik lagi ke situ. Gitu. Itu aja. Kita bisa balik lagi ke situ. Yang penting kita take control of the situation. Take control ya. Yes, nanti mungkin next time kita bisa perdalam topik ini ya di next episode seperti apa, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih Pak Jimbo. Tadi kita sudah mencapai kata SA dan sekarang kita masuk ke tips yang ketiga yaitu P. Ada apa di huruf P? Silakan. Nah, P yang ini Audrey adalah power pose. Power pose ini sebenarnya turunan daripada anchoring, tapi ini actually sangat terkenal. Dr. Amy Cuddy yang muncul dengan ini. Dr. Amy Cuddy dari Harvard Business School menemukan bahwa power pose selama 2 menit, nanti saya akan tunjukkan caranya, 2 menit, itu meningkatkan testosteron, hormon percaya diri sebesar 20%, dan menurunkan hormon kortisol atau stres sebesar 25%. Nah, power pose itu gampang. Audrey bayangin superhero favorit siapa? Superhero favorit Spider-Man. Spider-Man, kalau Spider-Man berdirinya susah. Wonder Woman, tahu Wonder Woman? Yes, boleh. Atau Superman. Iya, Superman. Sekarang bayangin, Superman atau Wonder Woman kalau berdiri gimana? Masih ingat gak? Yes, tegak. Terus? Punya wibawa gitu ya. Ya, dan biasa cara berdirinya selain tegak, tangannya bisa dikemanain, Audrey? Di kantong ya? Ya, di samping pinggang. Iya. Ya, di samping pinggang. Ya, di depan kantong, betul. Jadi di samping pinggang, berdiri tegak, dan kepalanya biasanya tegak. Nggak mungkin kepalanya nunduk. Betul. Itu power pose. Power pose itu jadi berdiri dengan tegak, kaki selebar bahu, tangan di pinggang, benar-benar pinggang. Bayangin Anda berdiri sebagai seorang Superman atau Wonder Woman, kepala tegak. Lihat ke depan, kalau mau tutup mata boleh, atau nggak mau tutup mata juga boleh. Nah itu power pose.
Berdiri seperti itu selama 2 menit. Oke. Dan itu kenapa it works? Karena sekali lagi presuposisi NLP adalah pikiran dan badan adalah satu. Apa yang kita lakukan di badan kita itu akan mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita lakukan di pikiran kita itu akan mempengaruhi badan kita. Ya. Jadi kalau misalkan kembali lagi teknik breathing lah, teknik apa, itu semua pikiran dan badan adalah satu. Jadi ketika kita berdiri dengan super confident selama 2 menit, itu akan menurunkan kortisol stres dan menaikkan testosteron percaya diri. Oke. Gitu. 2 menit. 2 menit ya. Oke. 2 menit. Oke. Nah, itu dilakukan sebelum presentasi. Jangan nanti tengah-tengah presentasi kok Gini ya. saya nggak pede, terus berdiri 2 menit. Semua pada Kaget liatin. ya. Bapak ngapain sih, Pak? Betul. Jadi dilakukan sebelum presentasi gitu. Nah, Ya. tadi aku juga tertarik ya dengan pertanyaan Pak Dimas tadi ya, bahwa kadang di awal kita menyapa, terus juga mungkin membuka presentasi, ini juga kayaknya menjadi golden time-nya kita untuk bisa benar-benar percaya diri gitu ya. Ketika kita udah buka dengan percaya diri, kayaknya akan ya berapa persen lebih lancar lah, seperti itu. Correct me if I'm wrong ya Pak Jimbo ya. Tapi seperti apa untuk benar-benar ketika memulai itu kita benar-benar terlihat percaya diri sehingga orang melihat presentasi yang kita sampaikan tuh meyakinkan sekali. Silakan Pak Jimbo. Nah, kalau kata kuncinya ingin terlihat percaya diri, itu ya, yang tadi saya bilang self talk dimulai dari diri sendiri, Oke. anchoring sesaat sebelum. Nah, and then pada saat berdiri di depan, Yes. power pose ini kan tadi dilakukan 2 menit sebelum. Dan sebenarnya turunan daripada power pose, Anda tetap bisa menggunakan power pose Yes. ketika Anda pertama kali mulai. Jadi ketika mulai, tetap badan selalu berdiri tegak. Terus gitu. Tapi jangan tangan di pinggang, itu nantangin. Ya. Tapi tangan nanti bisa modelnya kayak seperti segitiga atau apa. Tetapi tangan dikeluarkan, jangan taruh di kantong. Oke. Nah, dengan kita sekali lagi, apalagi kalau habis power pose, itu kan emosinya udah naik tuh. Nah, jadi ketika masuk tetap dipertahankan dengan berdiri yang tegak, Yeah. dan kemudian berbicara langsung dengan suara yang jelas dan besar, kayak, selamat pagi semuanya, gitu kan. Nah, itu akan sangat membantu. Tetapi kalau ditanya, Jim, kalau diantara SAP yang tadi itu, mana yang paling penting untuk benar-benar trigger? Saya pribadi adalah yang pertama, self-talk. Self-talk, oke. Jadi saya terus diulang dalam diri saya. Saya punya sesuatu yang penting untuk saya bagikan. Apa yang saya akan bagikan ini bisa mengubah kehidupan Anda. Itu yang saya ngomongin terus. Oke. Gitu. Nah, itu akan membantu sekali gitu untuk bagian hook di depannya. Yes, oke. Dan pastinya ini persiapan menuju presentasi ini sangat penting gitu ya Pak Jimbo. Walaupun mungkin kita mempersiapkan diri secara baik, tapi apalagi pendukung-pendukung kepercayaan diri kita sehingga yang menjadi materi pendukung gitu ya, sehingga kita presentasinya bisa dengan tepat dan baik. Silakan Pak Jimbo. Betul. Dan ini sebenarnya nanti, wah itu topik yang berbeda lagi. Apa sih yang sebenarnya bisa diomongin pada saat presentasi, gitu, teknik-tekniknya gitu ya. Tapi betul, dari yang persiapan yang kita ngomongin, nanti kita akan juga kita mesti concern dengan masalah konten-konten dan cara penyampaiannya, gitu. Tetapi kembali lagi kata kuncinya gitu ya adalah persiapan. Persiapan product knowledge, persiapan dari apa yang ingin dibagikan, dan yang saya belajar banget dari Pahing adalah satu, yaitu benar-benar sudah memprediksikan apa saja kemungkinan keberatan atau pertanyaan dari para pendengar. Itu aja. Dan itu yang biasanya Pahing juga lakukan, dan itu invest waktu paling banyak di situ. Oke. Jadi dia udah muncul dengan 10 skenario orang akan bertanya apa dan cara jawabnya satu-satu. Oke. Gitu. Tapi skenario itu bisa muncul dari mana kalau misalnya kita belum pernah bertemu dengan audiens ini ataupun memang baru kenal dengan audiens yang akan kita hadapi nih, Pak Jimbo? Biasanya yang kita lakukan adalah kita visualisasi dulu. Oke. Gitu. Nah, ini sebenarnya masuk ke poin yang selanjutnya nih. Kalau gitu kita tahan dulu deh, jangan dibocorin dulu. Iya. Supaya semua listeners mendengarkan sampai dengan tuntas. Nanti kita akan sambung di sesi berikutnya. Tapi kita jeda dulu gitu ya. Nanti juga mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami untuk menyempurnakan 4 tips presentasi dengan percaya diri. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Oke, small listeners, masuk ke sesi terakhir. 4 tips untuk presentasi secara percaya diri ya. Ini akan menjadi 4 tips yang powerful kalau kita terapkan. Tadi ada 4, baru 3 ya. Ada singkatan dari SAPA gitu. Ada S, yaitu tadi Self-talk. ya, self-talk. Terus juga ada anchoring, ada purpose, dan yang terakhir, kita tahan dulu. Aku baca dulu pertanyaan dari small listeners ya. Oke, ini dari Yogyakarta, dari Ibu Mentari ya. Selamat malam Pak Jimbo. Presentasi ini menjadi PR ya untuk tim saya. Saya susah banget nih kalau nunjuk anak-anak untuk presentasi karena ya alasannya takut salah ngomong lah, takut nggak didengerin orang lah dan lain sebagainya. Gimana caranya supaya kita leader, as a leader ini bisa juga menjadi semangat dan membantu mereka untuk percaya diri. Mungkin ada masukan nih untuk para leader. Silakan Pak Jimbo. Oke, berarti ini masukannya untuk menyemangati diri leadernya atau untuk timnya supaya untuk timnya, percaya diri gitu. Silakan. Segala sesuatu yang besar, kalau ada pepatah yang ngomong kalau kita setia sama hal-hal kecil, baru nanti yang Maha Esa kasih hal-hal yang besar. Yes. Jadi kita mulai dari
kasih tanggung jawab hal-hal yang kecil dulu aja. Jangan buru-buru disodorin suruh presentasi depan direktur. Mulai dari kayak, guys, kita mau meeting mingguan ya. Gitu. Ini pernah saya lakukan juga gitu. Meeting mingguan ya. Oke. Meeting mingguan itu nanti kan ada 3 hal tuh. Kita bakal ngomongin update minggu lalu. Kita bakal ngomongin perubahan-perubahan yang baru di launching minggu ini. Sama kita bakal ngomongin tugas kerja kita buat minggu depan. Nah, untuk bagian yang pertama yang ngomongin update kemarin, nanti kamu ya yang bawain gitu ya. Oh, ayo ya. Jadi mulai kasih hal-hal yang kecil aja dulu. Oke. Kalau sampai dibilang, aduh jangan saya Pak, saya nggak bisa, gitu. Jangan saya Pak. Gini deh. Kan kita kan mau funding gitu ya. Nanti minggu depan pada saat buka meeting, kamu ngejok ya. Kamu bawa satu joke atau satu cerita lucu gitu ya, supaya lancar. Jadi kita ciptakan kondisi-kondisi, ciptakan momen-momen, opportunity untuk mereka bisa share sesuatu hal yang kecil dulu. Yes. Gitu. Nah itu dilatihnya dari sana, dilatihnya dari situ, gitu. Dan kita udah bilang di awal, oke guys, pokoknya siapapun yang presentasi setiap kali selesai, mau dia gugup kayak gimana pun, kita akan kasih tepuk tangan yang paling meriah seperti layaknya artis Hollywood baru terima piala, gitu. Oke, jadi apresiasi itu juga jadi poin penting ya untuk kita bisa tetap percaya diri ya Pak Jimbo ya. Absolutely, apalagi kalau orang ini pernah punya pengalaman di masa lalu yang dia sedih gagal presentasi, tapi ketika terus ditimpa dengan pengalaman baru, emosi baru, akhirnya di otaknya sama kayak tadi anchoring, mengasosiasikan presentasi dengan apresiasi. Yes. Gitu. Oke, wah jadi Ibu Mentari semoga bisa diterapkan gitu ya. Ingat dari tugas-tugas yang kecil dulu gitu ya, sehingga nanti perlahan ada pengalaman gitu ya, ada perasaan yang muncul dari kesuksesan yang kecil tadi, sehingga mereka bisa berani untuk presentasi di tempat yang lebih besar seperti itu. Terima kasih Ibu Mentari. So, kita langsung sambung ke tips yang keempat tadi ya, sudah hampir di spill tapi kita tahan. So, kita langsung aja spill apa itu A yang terakhir. Silakan Pak Jimbo. Ya, jadi Audrey dari SAPA, S-A-P-A, A yang terakhir adalah antisipasi sukses dan concern dengan future pacing. Oke. Nah, jadi antisipasi sukses dengan concern. Nah, maksudnya apa? Jadi ada 2 aspek nih. Pertama adalah antisipasi concern dulu. Yang tadi saya bilang, atau saya mungkin pernah mention sebelumnya, adalah Pahing itu selalu memvisualisasikan, membayangkan apa saja kemungkinan keberatan. Dan ini saya pakai sampai sekarang, Bang. Gila, itu keren banget ya. Saat saya pikir-pikir benar juga. Jadi setiap kali saya mau presentasi hal yang penting, saya akan benar-benar brainstorming dulu. Saya duduk, saya tutup mata, saya bayangin. Oke, kalau saya bakal ngomong ini, kira-kira apa sih kemungkinan orang akan bertanya dari poin ini? Nah, itu saya tulis satu-satu. Bertanya gitu. Dan ini sesuatu yang memang harus kita biasakan gitu. Tapi ketika kita bertanya dan nggak ada distraction, makanya kenapa langkah pertama harus cari tempat yang sunyi, yang bisa mikir, handphone ditaruh di luar ruangan, benar-benar mikir, mulai brainstorming, tulis pertanyaan apa saja yang kira-kira muncul, dan kemudian baru kita sortir pertanyaannya, mana yang kurang lebih bakal relevan bisa ditanyain, baru kita muncul dengan jawabannya. Nah, saya berani jamin 70-80% pertanyaannya akan muncul di situ. Tapi tetap ada dong yang nggak muncul, tiba-tiba ada pertanyaan absurd atau yang pasti ya. ada gitu ya. It's okay, karena ketika kita sudah mempersiapkan itu, confident level kita itu sudah terbangun di otak kita. I am ready gitu. Bring it on. Gue ready. Mau tanya apapun, I am ready. Even kalau pertanyaannya benar-benar absurd atau yang nggak kepikiran lah, bukan absurd, nggak kepikiran sama sekali, kita bilang, you know what Pak, itu pertanyaan yang bagus sekali. Boleh izin saya parkir. Nanti kita akan bahas di bagian terakhir supaya saya bisa mikir dulu. Atau nanti kalau kita nggak bisa jawab, kita bilang, Pak, itu pertanyaan bagus sekali. Saya jujur nggak ada jawabannya, tapi izinkan saya untuk kembali dengan jawabannya dalam waktu 2 hari ke depan. Orang pasti akan lebih respect ya. Betul. Dan itu nanti kita bisa bahas tuh buat topik selanjutnya, Smart NLP. Oke, jadi silakan lanjutkan Pak. Sorry. Jadi itu yang antisipasi concern. Nah, kalau antisipasi sukses dengan future pacing, ini ada sebuah studi dari Dr. Guang Yi di Cleveland Clinic. Cleveland Clinic bilang gini, visualisasi mental dapat meningkatkan performa fisik otot sebanyak 13,5%, bahkan tanpa bergerak. Jadi makanya kenapa
ketika atlet-atlet di Indonesia kan sudah mulai, waktu itu NLP Indonesia dari Pak Hindranata Nikolai kan sempat tuh ngajarin timnas sepak bola Indonesia kan. Iya. Salah satu tekniknya adalah visualisasi, dan pada saat visualisasi itu kalau benar-benar dibayangin visualisasi sukses bahwa dia berhasil melakukan itu, dia berhasil melakukan presentasi. Nah, itu tuh kalau buat atlet itu bisa naikin 13,5% performance otot, bahkan cuma pakai pikiran tanpa bergerak. Oke. Nah, ini yang menarik. Kenapa nggak kita pakai tips yang sama ke dalam diri kita? Iya. Jadi sebelum presentasi, visualisasi. Nah, cara visualisasinya gimana? Yang tadi saya pernah, kalau saya juga pernah ngomong, yaitu gunakan FAKO. Secara visual apa yang kita lihat Ya. di dalam visualisasi itu? Secara auditori apa yang kita dengar? Secara kinestetik, gestur tubuh kita, perasaan apa yang muncul? Secara olfaktori apa yang bisa kita cium dari memori itu? Mungkin ada bau-bau tertentu. Kita ambil momen, kita bayangkan momen ketika kita melakukan itu. Sebagai contoh, ini yang saya hidupi. Ya. Saya punya kebiasaan setiap kali saya mau bawa workshop, mau ke 100, 200, 300 orang, ataupun hanya kelas 25 orang. Saya punya kebiasaan visualisasi saya membayangkan saya naik ke atas panggung, dan itulah kenapa kita harus datang early ya, Audrey ya, kita harus datang early, supaya kita bisa lihat panggungnya dulu, kita bisa lihat audiensnya, jadi saya ada bahan buat bayangin. Betul. Saya bayangin, saya berdiri, dan ketika saya ngomong, saya bayangkan suara saya begitu besar, senyum saya begitu membahana, sampai suara saya keluar itu kayak ada cahaya keluar, masuk ke dalam diri orang gitu. Bukan buat kerasukin, bukan, tapi buat sumber inspirasi untuk orang itu. Nah, visualisasi saya itu sebegitu kentalnya, Audrey. Itu contohnya. Gitu. Oke, visualisasinya juga sangat detail ya. Jadi benar. itu benar sih. Preparation is a key gitu ya. Datang lebih dulu itu juga sangat penting sekali ya, untuk kita bisa menguasai panggung, melihat mungkin orang-orang yang datang dan hadir gitu ya. Jadi preparationnya pasti akan sangat matang. So sambil kita mencoba mengingat-ingat gitu ya, mungkin bisa langsung dicatat juga nih small listeners. Kita boleh ulang lagi, recap lagi 4 tips malam hari ini. Sapa ya, untuk kita bisa presentasi dengan percaya diri. Silakan Pak Jimbo. Jadi sapa itu S-nya adalah self-talk yang positif. Maksudnya apa? Kita belajar mengubah kata-kata dalam pikiran. Katakan dengan benar-benar penuh percaya diri bahwa saya ada di sini bukan kebetulan. Bahwa saya punya sesuatu yang bisa merubah kehidupan mereka. Gitu. Terus A-nya adalah anchoring. Gitu. Pasang anchor, munculkan state atau kondisi pikiran perasaan yang paling maksimum, dan kita anchor, kita trigger dengan gerakan tertentu atau kata-kata tertentu, gitu ya. Dan ini sebenarnya untuk anchoring ke depan juga bisa ada nih topik tersendiri karena ini luas banget. Nah, kemudian P-nya power pose, jadi berdiri dengan postur sebagai pemenang, dan A-nya adalah antisipasi, sukses, dan concern. Dan antisipasi, sukses, dan concern ini izinkan saya nambahin satu hal, saya baru ingat gitu ya. Ketika kita memvisualisasi, mengantisipasi sukses di pikiran kita, bayangkan benar-benar ketika Anda selesai ngomong, Anda berdiri dan semua orang standing ovation. Ketika Anda turun, Anda dibilang good job, great job, keren banget. Nah itu SAPA gitu ya. Karena sekali lagi percaya diri itu sebenarnya bukan soal bakat, tapi ini soal state, kondisi pikiran dan perasaan kita saat itu. Dan ini state bisa dilatih. Ya, jadi jangan takut lagi ya untuk kesempatan-kesempatan yang mungkin datang kepada Anda, karena kadang gitu ya, banyakan dari kita ketika kesempatan itu datang kita takut duluan gitu ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang bisa membangun atau membantu kita untuk lebih baik di kemudian hari. Seperti itu ya Pak Jimbo ya. Ini catatan untuk kita semua ya. Oke. Dan yang pastinya semoga 4 tips ini bisa membantu kita untuk lebih percaya diri dalam presentasi, sehingga goals ataupun tujuan kita dalam berpresentasi ini juga bisa sesuai dengan sasaran lah ya. Dan terima kasih juga Pak Jimbo insight-nya malam hari ini ya. Banyak kayaknya anak-anak topik yang bisa kita bahas di episode-episode berikutnya. So jangan lewatkan Smart NLP setiap Jumat jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Kalau begitu small listeners, kami pamit. Saya Audrey Juwana. Saya Jimbo. Mari bangun Indonesia lebih cerdas. Sampai jumpa.
brain works better than you think, so use it for a change, don't push yourself to the brink. Creating your success and happiness and helping others to change their life, it's alright. Shrink unhappy pictures in your mind and make the happy pictures bigger and brighter. Don't feel down, let me lift you higher. Yeah man. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to freer. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to freer. Oh yeah. Demikian Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hindranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sampai jumpa. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia.